Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, selamat datang di podcast One Points SMK Negeri 1 Sekayu. Satu suara berjuta makna. Tempat kita berbagi inspirasi dan cerita menarik seputaran dunia pendidikan. Saya Syara Sisilia. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan di era digital. Nah, sobat edukasi, kita semua tahu bahwa dunia pendidikan sedang bergerak cepat mengikuti perkembangan teknologi. Nah, di era digital membawa banyak perubahan dari cara kita belajar, berkomunikasi, hingga memimpin suatu lembaga pendidikan. Untuk itu, sudah hadir sosok inspiratif dan pemimpin yang membawa inovasi di dunia pendidikan, Bapak Zaidan Jauhari SPD MT, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sekayu. Baik Bapak, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, kita sapa dulu deh Bapaknya. Halo Bapak. Halo. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita saat ini Pak. Nah, untuk kabarnya Bapak ini gimana nih Pak? Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita SMK Negeri 1 Sekayu selalu semangat untuk mengembangkan pendidikan digital sehingga kita bisa mengikuti zaman-zaman yang berlangsung pada saat ini. Oke, semoga kita tuh bersedia untuk mengikuti perkembangan teknologi ini sekarang. Oke. Dan alhamdulillah sekolah kita dengan adanya jurusan broadcast sehingga kalian yang ada di SMK Negeri 1 Sekayu bisa mengikuti zaman yang sedang berlangsung, kemudian bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang di masa yang akan datang. Oke, alhamdulillah Eman dari jurusan broadcasting ini bisa mengikuti teknologi saat ini ya Bapak ya. Oke. Oke nih Pak, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan yang mengenai kepemimpinan di era digital nih, boleh dong ceritakan sedikit bagaimana pengalaman Bapak dan bisa menjadi seorang guru sampai menjadi kepala sekolah saat ini? Oh iya. Alhamdulillah saya mengajar ini sejak tahun 1995. Sarah lahir tahun berapa ini? Aku lahir tahun 2009 Pak, belum lahir. Ya. Jadi perkembangan kita, Pak ini mengajar mulai tahun 1995. Pertama sekali mengabdi di SMK Negeri 8 Padang. Kemudian makin maju ke tahun-tahun selanjutnya. Bapak balik lagi ke daerah asal yaitu di Kota Sekayu. Alhamdulillah Pak di tahun 2008 mengabdi di SMK Negeri 2 Sekayu. Nah kemudian sambil berjalan di tahun 2012-2013 Pak menjalani perpindahan jabatan yaitu di SMK Negeri 1 Sungai Lilin. Di sana dari 2013 sampai 2020 Pak menjadi kepala sekolah di SMK 1 Sungai Lilin, kemudian dirotasi di SMK Negeri 1 Sekayu. Dan perkembangan alhamdulillah SMK Negeri 1 Sekayu berjalan dari 2020 sampai 2025. Jadi 5 tahun Pak sudah di sini. Perkembangan jadi kepala sekolah luar biasa untuk perkembangan di SMK Negeri 1 Sekayu, di mana di masa Pak adanya jurusan yang baru yaitu broadcasting film ya, sehingga kalian ini adalah generasi pertama yang jadi siswa di jurusan broadcasting. Baik, berarti dari pengalaman Bapak itu melalui proses yang panjang nih Pak ya, dari di SMK Padang, terus balik lagi ke di Sekayu saat ini. Berarti emang susah ya Pak untuk melalui proses itu. Iya, kita harus mengikuti ritme waktu. Iya. Karena menyampaikan tujuan itu tidak mudah bukan Pak? Harus ada proses yang dilalui. Proses itu memang istilahnya kita harus belajar. Sehingga kita dan selain belajar kita harus fokus. Sehingga nanti pada saat tertentu kita menjadi seperti yang kita harapkan. Fokus itu bagian daripada prestasi. Itu yang harus sama-sama kita kembangkan, terutama di kalian ya. Belajar fokus, belajar bagaimana mengembangkan kompetensi, sehingga kita berusaha untuk mencapai mutu. Dan mutu orang lain yang akan menilai kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat. Mungkin itu Sarah. Oke, terima kasih Bapak untuk cerita sedikitnya untuk kepada penonton nih. Oke, baik.
boleh dong ceritakan sedikit tentang SMK Negeri 1 Sekayu dan program unggulan di SMK Negeri 1 Sekayu. Ya, alhamdulillah SMK Negeri 1 Sekayu sejak berdiri tahun 1986 dan seiring berjalannya SMK Negeri 1 Sekayu ini mempunyai 7 jurusan, yaitu dari bisnis jurusan bisman gitu ya, akuntansi, OTKP atau sekretaris dulunya, kemudian pemasaran, bisnis digital, kemudian perhotelan, kecantikan, dan kalian yang terbaru adalah broadcasting. Alhamdulillah. Nah, SMK Negeri 1 Sekayu dimulai tahun 2020, 2021, 22, 23 kita menjadi sekolah pusat keunggulan. Pusat keunggulan yang kita jalani sekarang ini adalah yang keempat. Ya, kalau kemarin 2023, 2024, 2022, 2023, 2024 itu adalah pusat keunggulan reguler, dan 2025 ini adalah SMK pusat keunggulan pembelajaran mendalam. Jadi ada semakin lama semakin berkembang SMK Negeri 1 Sekayu, dan terakhir kita terpilih dari 300-an SMK yang ada di Sumatera Selatan adalah 4 SMK yang menjadi SMK Belut. Jadi itu perkembangan SMK, dan saya bangga pada kalian adalah bagian orang-orang yang akan kita kembangkan untuk masa yang akan datang. Oke, baik. Berarti SMK Negeri 1 Sekayu ini emang udah lama nih Pak ya, berprestasi dan berprestasi. Oh ya, emang dari semua isi dari SMK Negeri 1 Sekayu ini pasti dijamin berprestasi nih. Insya Allah. Kita bangga sekali dengan tenaga pengajar, kemudian dan anak-anak yang ada di sekolah kita, sehingga kita bisa berkompetisi di antara SMK-SMK yang ada di Sumatera Selatan dan nasional. Oke. Bagaimana sih SMK Negeri 1 Sekayu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah? Manajemen sekolah, iya. Untuk sekolah digital ini kita sudah mulai sejak tahun 2023. Sejak kita terpilih sebagai SMK Pusat Keunggulan, di mana kita harus diintegrasikan menjadi bagian sekolah-sekolah yang berlevel internasional. Ya, salah satunya yang telah kita kembangkan adalah beberapa labor. Ya, labor yang kita kembangkan adalah labor DKP. Dan termasuk juga labor DKP, labor yang ada di akuntansi, labor yang ada di OTKP, dan terakhir adalah labor yang ada broadcasting ini. Pembelajaran digital sejauh yang kita punyai yang ada di SMK kita, alhamdulillah ini sudah bagian daripada perencanaan kita yang makin lama makin meningkat. Termasuk juga tenaga pengajar yang kredibel, yaitu adalah tenaga pengajar yang memang skillnya yang di atas rata-rata, karena mereka ini tenaga pengajar kita adalah sudah terkenal di Kota Sekayu ya, salah satu fotografer terkenal yang aperture ya. Kemudian tenaga pengajar kita juga sudah berpendidikan pasca sarjana, jadi S2. Ini harus kalian bangga gitu ya, sebagai siswa yang broadcasting yang ada di SMK Negeri 1 Sekayu. Kita terbaik sekarang ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa berprestasi secara nasional. Itu secara. Kemudian kita harus belajar fokus. Nah, bagaimana kita fokus? Salah satunya adalah belajar mengembangkan ya, memanfaatkan teknologi digital itu sebisa mungkin menjadi bagian-bagian penting dari perkembangan zaman. Nah, salah satunya yaitu adalah kita harus kerjasama antara guru dan siswa. Kemudian selain dari kompetensi yang ada di sekolah, kita juga harus bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang terkait. Itu salah satu fokus kita mengembangkan pembelajaran digital di SMK Negeri 1 Sekayu. Itu Syara. Berarti dari setiap kali jurusan di SMK Negeri 1 Sekayu ini memiliki masing-masing laboratorium ya untuk mereka belajar mengenai digital saat ini ya Bapak ya. Betul. Ya. Terus lagi kata Bapak nih, Bapak kan ada kerjasama antar perusahaan atau
kerjasama antara industri nih Bapak. Iya. Nah, berarti SMK Negeri 1 Sekayu ini memiliki banyak ini dong, kerjasama. Betul. Lebih bagus nggak sih Pak? Iya. Nah, lebih bagus biar karena SMK Negeri 1 Sekayu ini dituntut untuk bisa bekerja dan bisa minim pengangguran ya Bapak ya. Nah, jadi dengan bekerja sama dengan para industri di luar sana, bisa membuat SMK Negeri 1 Sekayu ini bolehlah untuk belajar dari industri itu ya kan Bapak ya. Ya salah satunya kan dengan adanya tenaga pengajar kita yang mempunyai usaha yang sudah ternama. Ya Apertur itu kan salah satunya termasuk yang punya kita Pak Fikran itu langsung merekrut anak-anak kita yang ada di sini, termasuk juga yang ada kerjasama dengan TV perguruan tinggi yang ada di Kota Palembang, TPRI, apa lagi istilah PAL TV. Ini peluang-peluang yang sedang kita kembangkan sehingga pembelajaran yang ada di jurusan broadcasting ini memang benar-benar memberikan peluang pendidikan, peluang karir kepada anak didik yang ada lulusan nantinya di dunia usaha dan dunia industri. Tentunya, karena itu memang ada salah satu alasan yang bagus dan tepat. Betul. Ya Pak ya. Karena kita satu-satunya untuk di Kota Sekayu ini atau Kabupaten Musi Banyuasin. Ya baik Bapak, kita kan mengobrol mengenai kepemimpinan nih Pak. Iya. Nah, menurut Bapak gimana sih makna kepemimpinan itu? Iya. Kepemimpinan adalah proses kerjasama, ya, kerjasama antara guru, kerjasama dengan dunia industri, kerjasama mengembangkan kompetensi anak-anak didik. Jadi bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan itu adalah cara, ya, cara kita sehingga apalagi dengan pembelajaran digital sekarang ya, hanya kita melakukan mengembangkan saja, ya, mengaplikasikan sehingga kita tetap belajar lewat media sosial gitu ya. Pengembangan kepemimpinan digital itu sangat mudah sekarang, tapi harus kita belajar kembali bagaimana kita merealisasikannya, apakah ada segi positifnya, kemudian apakah ada segi peningkatan mutunya, terutama sekali pengembangan mutu untuk anak didik, ya, dan pengembangan mutu prasarana yang ada di sekolah kita. Itu yang saya sebagai pimpinan di sekolah ini harus seperti itu dan fokus, ya, kemudian mencari peluang-peluang kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri terkait, terutama di broadcasting misalnya dengan TV-TV lokal, yaitu yang sedang kita kembangkan untuk kepemimpinan digital di SMK Negeri 1 Sekayu. Baik, berarti selain menjadi pemimpin nih, Bapak juga walaupun udah menjadi pemimpin, tetap bekerja sama dengan para guru-guru di sekolah untuk memajukan. Kita harus kerjasama ya, karena tentunya, Bapak, bagian daripada proses pengembangan lingkungan, sistem. Sistem itu kalau satu saja yang macet, ya tidak berjalan. Ya kan? Kita harus kerjasama. Nggak bisa ngambil keputusan sendiri nggak sih Pak? Iya. Kalau kita sendiri saja tidak enak kan? Nah, kita yang ingin maju, yang lainnya stagnan, istilahnya mantap, ya harus berproses. Karena sistem itu kan berproses. Iya. Harus butuh saran juga ya Bapak ya? Iya betul, kita harus semangat, fokus. Gitu. Harus tetap fokus. Ya. Baik nih Bapak, untuk perubahan teknologi itu sering berubah terus nih Pak. Betul. Nah Bapak sebagai seorang pemimpin, apa saja yang diterapkan di SMK Negeri 1 Sekayu dalam mewujudkan, dalam menghadapi perubahan teknologi di dunia pendidikan? Memang berat ya kalau sekolah ini, terutama karena kita kan harus mengikuti zaman ya, apalagi pembelajaran yang digital. Tapi satu hal yang sangat kita kembangkan adalah bahwa kita harus berani belajar, ya, harus berani belajar, kemudian harus berani mengimprovisasi bagaimana target setiap sekolah itu tercapai. Kita contohkan sekarang. Prasarana yang ada di jurusan kalian ini kan tidak terlepas daripada kerjasama dari beberapa sumber anggaran sekolah, baik itu dana BOS, ya, baik itu dana sekolah gratis, baik itu dana komite,
sehingga tersedia prasarana yang ada di sekolah. Nah, itu perlu improvisasi pimpinan atau kepala sekolah dan pengelola sekolah, sehingga kita bisa menghadirkan prasarana yang baik, sehingga kita bisa maju secara bersama, dan kalian sebagai hasil daripada pembelajaran itu memang bisa atau mumpuni keilmuannya, gitu. Berarti emang dari banyak perubahan ini harus banyak belajar ya Pak? Banyak belajar. Harus banyak belajar, harus teliti bagaimana perubahan ini terjadi ya Pak untuk kedepannya. Baik, strategi apa saja yang telah diterapkan di SMK Negeri 1 Sekayu dalam mewujudkan kepemimpinan di era digital? Salah satu yang selalu kami adakan di sekolah ini adalah kita selalu bertransformasi dengan teman-teman, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya, guru, kemudian ya kalian juga, ini kan bagian daripada sistem ya. Kita panggil OSIS atau panggil ketua tingkat, baik itu saran kalian ke jurusan masing-masing atau saran kalian dari ke guru bidang studi. Nah, ini yang telah kita lakukan, bagaimana solusi-solusi yang sedang kita kembangkan di sekolah ini. Baik. Seperti itu. Oh, berarti emang untuk ini tuh butuh semua orang berperan aktif ya dalam proses ini. Betul. Ya, baik, tentu Bapak. Nah, apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengimplementasikan digitalisasi di sekolah, Bapak? Kalau sejauh ini kita memang ya, karena salah satu ilmu teknologi informasi sekarang kan itu adalah lewat media sosial. Anak-anak yang di SMK kita ini kebanyakan lebih banyak fokus ke teknologi, ya, benar, daripada Pak, untuk belajar. Karena perkembangan teknologi saat ini ya Pak ya. Tapi satu sisi dia hanya pemakai. Ya, nah, inilah yang harus kita selalu ingatkan kepada anak didik bahwa musim atau zaman teknologi informasi harus ada improvisasi, ya, harus pemahaman, harus belajar memberikan dampak positif, gitu ya, baik diri kita, dan jangan lengah. Ya, kalau kita lengah kita harus tertinggal. Ya, salah satunya ya kalau kita lihat lebih banyak siswa-siswa kita itu ya akhirnya terlambat sekolah, mungkin penggunaan media sosial yang berlebihan di rumah. Ya, nah, karena itu mungkin pintar-pintar lah ya, siswa atau kita pemakai teknologi informasi memanfaatkan media ini sehingga bermanfaat betul untuk kita, untuk ilmu pengetahuan atau mutu diri kita masing-masing. Ya. Emang untuk siswa SMK Negeri 1 ini lebih baik dipelajari dulu nih untuk penggunaan teknologi lebih lanjut ya Bapak ya. Karena emang ada di pagi hari itu kadang ada yang telat nih Pak. Karena mungkin dari penggunaan teknologi itu berlebihan Bapak ya. Yang berlebihan karena mungkin ada membatasi. Gitu, kadang sampai tengah malam. Harus disiplin. Harus disiplin berarti ya Pak ya. Kalau memang kita punya disiplin, apapun yang kita senangi itu pasti ada batasnya. Ya, itu perlu. Oke. Bagaimana sih sekolah mengatasi tantangan seperti resistensi terhadap teknologi atau keterbatasan infrastruktur? Infrastruktur. Ya. Sekolah salah satunya selalu mengingatkan baik lewat media. Saya kan bisa lihat ada banner untuk mengingatkan dampak positif yang bisa dipakai oleh para siswa, gitu ya, sehingga bermanfaat. Ada juga banner yang kita buat itu dampak negatif, gitu ya, terhadap media sosial. Nah, bagaimana mencapai itu? Salah satunya infrastruktur yang ada di kita ini adalah lewat internet. Dan alhamdulillah SMK kita ini ada 200 megabit untuk internet kita. Ada 2 jaringan LJN. Dulu kita menggunakan IndiHome ya, tapi karena tidak stabil maka kita coba menggunakan LJN. Salah satunya kalian kan menggunakan LJN ya, jaringan internet. Iya. Cuman mungkin ke depan harus lebih besar untuk yang kalian, karena kalian ini adalah pemakai teknologi informasi digital yang harus bisa
menjadi streaming, ya kan? Iya. Yang Dari selalu siaran. update, ya. Kalau lelet kan nggak bisa. Nggak bisa, karena Iya. nggak masuk Pak dari ini. Betul. Salah satunya mungkin dukungan kalian lah, bagaimana mengembangkan apa namanya infrastruktur itu, artinya alat-alat yang ada dengan kita ini dipelihara. Salah satunya, karena dengan adanya alat terpelihara, pemakaian yang tepat, maka alat itu kan masa rusaknya kan Akan lama. lebih lama. Akan lebih bertahan lama Iya, ya Pak ya. makanya dananya bisa kita manfaatkan yang tidak menjadi misalnya kita infrastrukturnya lewat bandwidth gitu ya, membeli bandwidth untuk kan yang lebih banyak untuk jurusan broadcasting nanti karena kan penyiaran. Iya, harus Iya, banyak alat harus ya Pak ya. banyak bagian-bagian yang pintar-pintar kita diapain. Iya. Pintar untuk tampil dan bagaimana untuk menyalurkan informasi Menyalurkan melalui kompetensi teknologi. siswa lewat teknologi. Teknologi saat ini ya Pak. Saat ini. Apalagi sekarang tuh kayak teknologi itu sedang banyak banget Booming digunakan. ya, medsosnya luar biasa. Iya, karena lagi hura-hara itu kayak Iya. di luar soal itu. Karena Iya, teknologi banyak itu sekali. penting Pak ya. Banyak sekali medsos. Jadi masing-masing harus pintar-pintar memanfaatkan. Iya, Gitu. harus lebih pintar memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi yang Jangan- bisa menghasilkan ekonomi. Iya, benar-benar Pak. Karena yang dicari ya emang itu harus Iya, menghasilkan bagian ekonomi. dari mencari pekerjaan. Iya. Dan menambah skill kalau dapat. Oh, tentunya dong. Tentunya. Harus banyak manfaat dari teknologi dong. Betul. Oke, baik Bapak. Mengapa kolaborasi menjadi hal penting dalam kepemimpinan sekolah di era digital nih Pak? Iya. Kolaborasi itu bagian daripada pencapaian mutu. Ya. Bagaimana kita mengatasi permasalahan. Dan salah satu yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru adalah memberikan penguatan ya, baik dari skill kompetensi guru maupun skill peningkatan kompetensi siswa. Ini yang selalu kita jaga sehingga SMK kita bisa bermutu. Ya, mungkin itu yang sedang kita garap. Dan saya percaya bahwa makin kita memikirkan kebaikan dan mutu sekolah, maka itu akan terjadi peningkatan yang signifikan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kita ini tuh kayak udah di penghujung acara nih Pak. Ya, Baik, mungkin ada pesan Bapak untuk para guru agar tetap relevan dan berkembang di era digital nih Pak. Ya, para Bapak Ibu guru, pengajar SMK Negeri 1 Sekayu, baik di jurusan Bismen, jurusan perhotelan, jurusan hospitality gitu ya, kecantikan gitu ya. Kita harus banyak belajar. Ya, manfaatkan waktu, kemudian berilah pengetahuan yang terupdate, baik pengetahuan itu yang dapat lewat media sosial ya, atau lewat buku-buku, karena buku kita luar biasa di perpustakaan. Oh iya, banyak ya Pak ya? Iya, kalau mau baca kan hampir satu anak satu buku kan. Oh iya ya. Ya, jadi belajarlah untuk mengembangkan diri sehingga kompetensi guru makin meningkat, maka akan berpengaruh kepada siswa Siswanya didik juga. dan peningkatan mutu kelulusan. Iya. Itu pesan kita dari sekolah, paculah kompetensi anak kita sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang sejajar dengan sekolah-sekolah yang ada atau SMK nasional dan internasional. Bukan tidak mungkin SMK kita Harus. bisa leading pertama di Indonesia. Harus ya Salah Pak. satunya lewat Teknologi. O2SN kemarin. Oh. Ya, O2SN kemarin kan online. Oh iya ya. Ya, dan lulusan kita juara 1. Iya. Mungkin itu cara. Oke, baik. Berarti harus melalui teknologi ini kita harus kembangkan banget ya Pak ya. Iya. Dari pembelajaran kita itu. Oke, Iya. baik. Iya. Satu lagi nih Pak, satu lagi. Iya. silakan. Boleh dong, apa harapan Bapak bagi siswa dalam menggunakan teknologi secara bijak dan produktif? Iya. Pesan sekolah pada peserta didik yang ada di SMK Negeri 1 Sekayu sebanyak hampir siswa kita 965 siswa. Ini hampir 1000 ya. Iya, hampir 1000 ini karena luar habis biasa. banyak ya Pak. Kalau
kalian lihat parkiran kita penuh itu. Ya. Penuh di lapangan basketnya, Pak. Bijak-bijaklah menggunakan media sosial, manfaatkan media sosial bagian dari pengembangan pengetahuan, bagian daripada kompetensi, bagian daripada pengembangan diri, sehingga media sosial atau teknologi informasi digital bermanfaat untuk pengembangan di masa yang akan datang, karena menguasai teknologi artinya bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga. Itu yang selalu saya tekankan di sekolah. Kemudian yang membuat teknologi informasi ini makin berkembang adalah diri kita sendiri. Belajarlah untuk selalu memanfaatkan teknologi informasi sehingga menjadi bagian untuk pengembangan diri. Iya, tentunya ya Pak ya. Iya, itu yang selalu sekolah sampaikan. Untuk harapan pada siswa SMK Negeri 1 Sekayu. Oke, baik nih Pak. Oke. Nah, Sobat Edukasi, itulah tadi perbincangan kita mengenai kepemimpinan di era digital bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sekayu. Semoga obrolan ini bisa memberi inspirasi dan semangat baru bagi kita semua untuk terus beradaptasi dan terinovasi di dunia pendidikan. Baik. Jangan lupa untuk ikuti podcast One Points SMK Negeri 1 Sekayu di platform favorit kalian. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian untuk terus mengikuti dunia pendidikan bersama kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Syara Cecilia, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.